warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ramli dengan NIM 21040100075 dari kelas EKIS 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Tabungan adalah simpan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat-alat lainnya. Nah, selain itu juga tabungan sering dipakai pendapatan suatu masyarakat yang tidak dibelanjakan dan hanya disimpan sebagai cadangan yang digunakan untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek. Tabungan juga bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan, jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Dalam praktik perbankan di Indonesia, terdapat beberapa jenis tabungan, yaitu tabungan nasional, tabungan pemerintah, tabungan perusahaan, dan tabungan rumah tangga. Selanjutnya, materi investasi. Investasi berdasarkan teori ekonomi. Investasi berarti pembelian atau produksi dan modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Nah, contohnya seperti membangun rel kereta api atau pabrik. Dari suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi, sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana meminjamkan untuk mendapatkan bunga tersebut. Nah, pengeluaran untuk konsumsi barang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga saat ini, sedangkan pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, seperti belanja investasi memainkan peranan penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang, namun juga pada siklus bisnis jangka pendek, karena investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi. Nah, sebagian besar dan penurunan itu juga berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Selanjutnya, materi sistem keuangan. Nah, sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya maupun antara satu negara dengan negara lainnya tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik, maka semua transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak. Di sini juga sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan, bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa-jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga keuangan, nah termasuk pasar uang dan pasar modal. Karakteristik dari sektor keuangan yang paling dominan yang dapat kita amati adalah begitu cepatnya perubahan yang terjadi di dalamnya seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang ekonomi. Adapun sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institution, yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.